Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang tugas besar studi perancangan satu. Saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Dwi Oktavianto, Christopher Slambikean, dan saya Muhammad Raihan, dan Intan Salma Bian Kalista, dan Dinda Putri Aditya. Yang pertama adalah pendahuluan. Perencanaan kekuatan struktur bangunan berdasarkan teori kekuatan batas, yaitu penampang direncanakan memiliki kuat rencana minimum sama atau lebih besar dari kuat perlu. Selain itu, perencanaan harus mengikuti prinsip-prinsip perencanaan kapasitas diantaranya balok lemah, kolom kuat, serta kapasitas struktur atas tidak boleh lebih besar dari struktur bawah. Dan untuk fungsi bangunan yang kami pakai itu adalah untuk mes dengan jumlah lantai 4 dengan total ketinggian bangunan yaitu 15,8 meter yang berlokasi di Kalimantan Barat dengan sistem struktur pemikul rangka momen khusus. Berikut adalah gambar Dena untuk lantai 1 dan lantai 2 dan berikut adalah untuk lantai 3 dan lantai 4-nya dan untuk tampak atap dan tampak depan. Dan break yang di bagian sini adalah bagian tangga atau pintu exitnya. Dan untuk yang berikut adalah potongan AA dan potongan CC dan DD. Untuk spesifikasi material yang digunakan adalah untuk menggunakan mutu baja tulangan dengan EV 400 MPa dengan D19. Dan berikut tabel T1.1 untuk spesifikasi materialnya. Dan untuk yang pembebanan. Cara sini boleh. Pembebanan. Yang pertama adalah beban mati. Beban mati dalam perencanaan mes ini meliputi beban mati berat sendiri atau dead load dan beban mati tambahan atau superimposed dead load. Dan yang untuk pertamanya itu adalah beban mati berat sendiri atau DL. Beban mati adalah berat seluruh komponen elemen struktural bangunan yang terdiri atas plat, balok, kolom, dan dinding geser. Dan yang berikutnya ada beban mati tambahan atau SIDL. Beban mati tambahan atau superimposed dead load adalah berat komponen non struktural. Berikut adalah daftar beban mati tambahan pada bangunan mes yang diperhitungkan. Ada keramik dan spesi dengan beban merata 1,1 kilonewton per meter persegi. Ada penggantung langit-langit dengan berat merata 0,1 kilonewton per meter persegi. Ada plafon dengan 0,05 kilonewton per meter persegi. Dan untuk instalasi ME 0,19 kilonewton per meter persegi. Dan untuk beban dinding dengan beban merata 2 kilonewton per meter persegi. Dengan total beban SIDL yaitu adalah 3,44 kilonewton per meter persegi. Untuk beban mati tambahan atau SIDL untuk lantai atap, yaitu ada penggantung langit-langit dengan beban merata 0,1, untuk berat plafon ada 0,05, dan untuk berat instalasi ME yaitu 0,19 kilonewton per meter persegi. Untuk lapisan kedap air yaitu 0,05 kilonewton persegi, dan untuk railing 0,73. Dengan total beban SIDL untuk lantai atap yaitu 1,12 kilonewton per meter persegi. Untuk yang pembenahan selanjutnya, yang kedua adalah beban hidup. Beban hidup atau life load adalah beban yang terjadi akibat penggunaan gedung yang berasal dari barang atau orang yang dapat berpindah tempat sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembenahan lantai dan atap. Beban hidup terdapat pada tabel 441 SNI 1777 tahun 2020 yang dipilih adalah beban merata. Berikut adalah daftar beban hidup pada bangunan mes ini berdasarkan fungsi bangunannya. Untuk fungsi ruang yaitu ada kantin dengan beban 4,709 kilonewton per meter persegi, dapur dengan beban berat 7,18, koridor setiap lantai 3,83, untuk tangga 4,79, kamar tidur dan kamar mandi sama dengan tangga yaitu 4,79 kilonewton per meter persegi. Dan untuk atap adalah 0,96 kilonewton per meter persegi. Dan untuk yang pembebanan ketiga adalah beban gempa. Pembebanan gempa pada bangunan mes ini menggunakan analisis respon spektrum, di mana data gempa diambil dari link berikut yang bisa terlihat. Berdasarkan SNI, parameter respon spektrum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Berikutnya tabelnya yang sudah terlihat. Nah, pada tanah lunak daerah Kalimantan didapatkan respon spektrum sebagai berikut. Berikut adalah grafiknya, respon spektrum desainnya. Untuk tahap pertama dalam analisis respon spektrum adalah perhitungan faktor skala. Faktor skala dapat dihitung menggunakan rumus pada SNI untuk parameter respon dengan rumus faktor skala sama dengan G dikali I dikali per R, yaitu kita masukkan angka kita, yaitu 9,81 dikali 1 di per 8. Untuk hasilnya ada 1,2. Dan untuk yang pembebanan keempat adalah kombinasi pembebanan. Kombinasi beban untuk metode ultimate struktur, komponen struktur dan elemen fondasi harus dirancang sedemikian rupa hingga kuat, rencananya sama atau melebihi pengaruh beban terfaktor. Kombinasi pembebanan mengacu pada SNI 2847 tahun 2019, pasal 9.2.1 pada tugas besar ini, beban angin diabaikan. Sehingga kombinasi pembebanan jika dijabarkan sebagai berikut. Terdapat 18 kombinasi pembebanan yang dimana DL itu adalah beban mati dan itu termasuk SIDL. Dan LL dari beban hidup, QX adalah beban gempa dinamis arah X atau spektrum X, dan QY adalah beban gempa dinamis arah Y. Untuk B sendiri adalah faktor regulensi dan SDS adalah parameter percepatan spektrum respon desain pada periode pendek. Berikut adalah daftar kombinasi yang akan diinput pada etaps dengan nilai SDS 0,07 dan P sama 1,3. Terdapat 18 kombinasi dan berikut adalah data yang sudah dimasukkan. Dan untuk yang selanjutnya adalah bab kedua adalah perencanaan elemen struktur. Perencanaan awal, dimensi plat mengacu pada perbandingan bentang panjang LY atau LY dengan panjang bentang pendek atau LX sebagai berikut. Beta itu sama dengan L panjang per L pendek. Jika beta lebih besar dari 2,0, tipe plat yang digunakan adalah plat satu arah. Sedangkan jika 1,0 lebih kecil daripada beta dan beta itu lebih kecil daripada 2, maka tipe plat yang digunakan adalah plat dua arah. Berarti beta itu di antara 1,0 dan di bawah 2,0. Sistem plat satu arah diartikan sebagai elemen plat yang memiliki kecenderungan mentransfer beban hanya ke satu arah. Perencanaan plat satu arah mengacu pada SNI 2847 tahun 2019. Ketebalan keseluruhan plat H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.1. Rumusan pada tabel 2.1 dapat diaplikasikan untuk beton mutu normal dan tulangan mutu FV sama dengan 420 MPa. Untuk kasus lain, minimum H harus dikalikan dengan 0,4 ditambah FV per 700. Berikut adalah tabelnya. Sumbernya adalah SNI 2847 tahun 2019. Berikut itu adalah tabel 2.1. Selain itu, tebal plat rencana minimum yang disyaratkan adalah dengan SNI 2847 2019 yaitu 120 mm. Sistem plat dua arah akan dijumpai dengan jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Perencanaan plat dua arah akan mengacu pada SNI 2847 tahun 2019. Untuk perhitungannya, untuk LY kita sebesar 3000 mm dan LX dengan besar 2000 mm. Kita masukkan rumus yang seperti tadi adalah beta sama dengan LY per LX. Dan didapat hasil 1,5. Berarti karena hasilnya 1,5 berarti platnya termasuk dua arah. Dan untuk kita nyari nilai T, rumusnya sebagai berikut didapatkan hasil 102,39 mm. Bisa diasumsikan kita memakai 120 mm. Berdasarkan tabel di atas, yang seperti tadi, maka dapat dipetakan layout perencanaan plat seperti di bawah ini. Berikut adalah gambar perencanaan plat lantai satu atap. Plat lantai satu atap. Perencanaan untuk balok non prategang yang tidak bertumpu atau melekat pada partisi atau konstruksi lain yang mungkin rusak akibat letusan yang besar. Ketebalan keseluruhan balok H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.5, kecuali jika hasil hitungan pada batas letusan terpenuhi. Rumusan pada tabel 2.5 dapat diaplikasikan untuk beton dengan mutu normal dan tulangan mutu FY sama dengan 420 MPa. Untuk kasus lain, minimum H harus dikalikan dengan 0,4 tambah FY per 700.
Nah, berikut untuk gambar untuk penampang balok T. Untuk lebar flange yang bagian atas ini atau B, yang diperhitungkan tidak lebih besar dan diambil nilai kecil dari hal berikut. Yang pertama ada seperempat panjang bentang balok atau L per 4, yang B ada 8 kali tebal slab, yang C ada setengah dari jarak bersih antara badan-badan balok yang bersebelahan. Nah, rumus setengah dikali L min setengah K1 min setengah K2. Lebar flange sendiri yang diperhitungkan tidak lebih besar dari nilai yang seperti nilai berikut. Per 12 panjang bentang balok atau L per 12. Yang kedua ada 6 kali tebal slab. Yang ketiga ada tengah jalak bersih antara badan-badan balok yang berdekatan. Untuk perhitungan balok T adalah sebagai berikut. Dengan L 3000 mm, maka untuk H kita masukkan rumus L per 18,5, yaitu 3000 per 18,5 sama dengan 162,16 mm. Nah, untuk nyari B atau yang flange tadi, rumusnya adalah H per 2, yaitu masukkan nilai H yang sudah didapat 162,16 dibagi 2, yaitu hasil 81,08 mm. Untuk T-nya 120 mm. BO diambil nilai minimum dari tiga persamaan di bawah ini. Yang BE pertama ada L per 4, BE kedua 8T, BE ketiga adalah setengah dikali L min setengah kali K1 min setengah kali K2. Karena nilai yang paling kecilnya adalah BE1 yaitu L per 4 dengan 750 mm, maka BE-nya yang kita ambil adalah BE pertama. Berikut adalah tabel 2.5 perencanaan awal balok T. Perhitungan dimensi balok L dengan L 3000 mm, H itu L per 18,5 dan BH H per 2 dengan T sama 120. Dan BE diambil dari nilai minimum dari tiga persamaan di bawah ini. B1 L per 12, B26T, B3 setengah dikali L min 1 setengah kali K1 min setengah kali K2. Karena yang diambil yang minimum berarti yang diambil B1 juga dengan nilai 250 mm. Berikut tabel 2,2.6 yaitu perencanaan awal balok L. Berdasarkan tabel perencanaan tadi, maka dapat dipetakan layout perencanaan seperti di bawah ini yang terlihat. Mungkin agak terlihat buram, tapi di Word-nya sudah terlihat jelas gambar perencanaan balok lantai. Perencanaan kolom. Untuk perhitungan struktur kolom menggunakan rumus sebagai berikut. AG lebih besar sama dengan dari PU per 0,35 dikali F jaksen. Yaitu AG itu adalah luas penambang kolom-kolom, kotor kolom. Dan untuk PU adalah beban total yang bekerja pada kolom dan FC yang pasti adalah peletakan kolom. Dan juga beban satu lantai untuk tributary area 6 kali 4 meter. Dan tributary area 6 kali 4 meter. Berikut adalah gambarnya. Nah, untuk pembebanannya sebagai berikut adalah tabel pembebanannya. Bisa dilihat untuk beban lantai atap. Berikut adalah data-datanya seperti berat jenisnya. Semuanya sama rata 24 untuk panjangnya. Untuk balok induk B1 ada 2, B2 juga sama, B3, B4 adalah 3, dan berat plat lantai dengan T120 itu 6. Dan ini berbeda nih buat lantai atap, dan ini berat pada lantai 1 sampai dengan 3. Nilainya adalah sebagai berikut. Untuk berat lantai atap, berat beban hidupnya atau LL-nya adalah 23,04 kilonewton, dan berat total pada lantai atap adalah 155,04 kilonewton. Sedangkan untuk beban pada lantai 1 sampai dengan 3, berat beban mati tambahannya adalah 82,56, beban mati DL-nya adalah 143, dan untuk berat beban hidup adalah 103,44, dan dengan beban total pada lantai 1 sampai 3 adalah 329,28 kilonewton. Untuk perencanaan dimensi kolom, tabel 2.7 adalah perencanaan dimensi kolom. Bisa dilihat untuk lantai atap, berat pelantainya adalah 1.500 155.040. Untuk lantai 3, lantai 2, lantai 1 adalah sebagai berikut dengan dimensi kolom yaitu 400 kali 400. Untuk tabel 2.8 adalah perencanaan dimensi kolom.
tipe tributerinya untuk atap lantai 3, lantai 2, lantai 1 dengan tributary areanya 6 kali 4 yaitu 400 kali 400 dan 4,5 kali 4 yaitu 400 kali 400 juga. Berikut adalah perencanaan layout kolomnya dari tabel yang sebelumnya, maka dapat dipetakan sebagai berikut untuk kolom lantai 1 dan untuk perencanaan kolom lantai 2 sampai dengan 4. Nah, berikut adalah bab 2. Dan sekarang akan berlanjut ke bab 3 yaitu modelisasi struktur. Yang pertama kita input grid dengan number line gridnya 4, di X-nya dan Y-nya 4. Nah, untuk spacingnya kita 24 dan number of story-nya kita 4 karena kita 4 lantai. Typical story-nya 12 dan kita langsung saja ke tampilan grid dan story datanya. Berikut adalah tampilan story dan tampilan grid dan story datanya. Nah, kita memasukkan input material untuk FC35 dan FC40. Berikut adalah datanya untuk yang dimasukkan. Untuk pembuatan balok tag, kita masukkan dengan property name-nya B1, BI T1 dengan 4000 PSI. Dengan total section dimensinya seperti ini yang bisa terlihat. Dan untuk kalau balok itu kita pakainya yang M3 design only, yaitu beam. Nah, untuk pembalokan balok T, untuk property atau stiffness-nya bisa dilihat kita menambahkannya seperti ini. Nah, untuk frame properties-nya kita milih untuk BA yang T1. Untuk pembuatan kolom, kalau kolom kita memakai FC40. Nah, kalau dengan kolom ini kita memakainya dengan yang bagian atas, yang bagian kolom. Untuk yang di property reinforcement datanya. Untuk stiffness-nya seperti ini, dan untuk frame properties-nya kita pakai kolom K1. Nah, untuk plat, kita pakai FC25. Dengan modeling type-nya shell thin, dan thickness-nya 120 mm yang setelah yang tadi kita pilih tadi. Untuk membran membran stiffness-nya, modification factor-nya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pembuatan plat yang S2B 120 mm. Pemodelan kolom selanjutnya. Dalam penggambaran elemen struktur, maka kita harus mengatur window atau view di penggambarannya. Yang pertama adalah kita atur actionnya dulu untuk yang di ujung bawah kanan itu menjadi all story, one story, sorry, one story, yaitu selanjutnya adalah create column in region pada menu bar sebelah kiri window, lalu akan muncul properties object. Lalu pada properties pilih K1 yang kolom 400 x 400. Selanjutnya pada option release pilih continuous gambar elemen kolom pada titik-titik grid yang didesain. Jangan lupa action pada kanan bawah window pilih one story karena lo kolom lantai 1 berbeda dengan lantai-lantai selanjutnya 2 dan 3. Sehingga seluruh elemen kolom tergambar seperti terlihat pada gambar 3.2.1. Bisa terlihat di sebelah kanan. Penggambaran kolom akan otomatis dengan tinggi dengan sesuai dengan grid story yang telah dibuat di awal. Option ini benar-benar sangat memudahkan untuk penggambaran elemen. Untuk pemodel balok kita bisa klik draw line yang seperti gambar ini pada menu bar di sebelah kiri window lalu akan muncul box properties object. Lalu pada type of line pilih frame dan pada property pilih BI yang T1 yang akan digambarkan sebagai B1, balok B1. Selanjutnya pada option moment release pilih continuous karena balok B1 bersifat monolit dan menerus di sepanjang bentang. Untuk gambar balok B1 pada arah X dengan cara klik ke join utama dengan bak kolom atau sesuai dengan panjang desain balok, yaitu tidak boleh digambar langsung satu bentang misal dari A sampai dengan D. Itu tidak boleh. Setelah semua gambar balok base tergambar, kemudian hapus elemen balok yang tergambar pada base dengan pilih set plan view, yaitu view-nya ke base. Lalu ubah actionnya di kanan bawah dengan pilih one story, kemudian blok seluruh elemen pada balok pada base dan hapus balok yang terdapat di diagramnya. Sehingga hasilnya seperti berikut nih sebelah kanan.
Nah, untuk selanjutnya adalah pemodelan plat dan poin. Klik draw rectangular area atau bisa lihat ikonnya untuk seperti ini. Dan menu bar sebelah kiri akan muncul box properties of object. Lalu pada properti pilih yang S1A130 yang akan digambar adalah plat lantai dengan tebal 0,12 per 3 gambar 3.2.1. Gambar plat lantai dengan membuat area pada plat lantai sesuai rencana. Setelah seluruh area plat lantai tergambar, pilih S2A120 pada properti atau plat lantai yang kita gambarkan keseluruhan lantai tadi. Kemudian pilih View, Show Section Only, maka akan terlihat window hanya elemen plat lantai saja. Pilih Opening untuk area void, kemudian arahkan Set Plan View ke base. Lalu ubah action kanan yang di kanan bawah seperti sini sebagai one story, blok plat lantai yang tergambar pada lantai base dan hapus yang ada di lantai base. Untuk pemodelan perletakan. Pemodelan perletakan pada struktur akan digunakan perletakan jepit. Maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ubah plan view ke level base dengan cara view, yaitu pencet view, yaitu habis itu set plan view, lalu set plan level, dan pilih yang base. Dan set action pada option one story, blok semua join yang pada base, lalu pilih menu assign, setelah itu join atau point, yaitu setelah itu adalah restrain yang support. Pilih tanda perletakan jepit pada box assign restrain seperti gambar 3.2.3, 3.23. Dan berikut ada 3D view-nya. Yang sebelah kanan ini bisa terlihat. Nah, untuk beban masih tambahan bisa di bisa diisi dengan mengklik yang share load assignment yang di uniform dengan load pattern SIDL dengan load 3,44. Nah, untuk SIDL kita tambahkan lagi 1,12. Nah, untuk beban hidup kita masukkan juga yaitu adalah dengan load 4,79. Nah, untuk beban gempa statik nih, kita masukin di define load pattern. Berikut adalah yang kita masukkan ada dead, live, SIDL, EX, dan EG. Nah, untuk beban gempa dinamis dengan load case seperti berikut, kita tambahkan, misalnya belum ada, kita tambahkan dengan add new case, seperti ini, yaitu adalah dalam live modal SIDL, spektrum X, spektrum Y, EQX, EQY. Dan untuk load case datanya untuk spek X adalah sebagai berikut, dengan functionnya itu sambas underscore kabar, kabar, itu nama lokasinya. Dan untuk modal load case-nya modal, dan sebagai berikut untuk spektrum Y adalah sebagai berikut juga. Nah, untuk beban kombinasi. Untuk load combination, kita bisa masukkan seperti berikut. Yang kita masukkan adalah 18-18-nya kita masukkan yang tadi sudah diperhitungkan. Untuk bab selanjutnya adalah bab 4. Analisa struktur. Periode fundamental. Yang pertama adalah periode fundamental. Berdasarkan SNI 1726 tahun 2020, pasal 7.8.2, pada pelaksanaan analisis untuk menentukan periode fundamental struktur, diizinkan secara langsung menggunakan periode bangunan pendekatan sebagai berikut. T amin sama dengan CT per H ANX. Periode fundamental struktur tidak boleh melebihi hasil koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung dari tabel 41 dan periode fundamental pendekatan sehingga I TA max sama dengan CU dikali TA min. Dan untuk berikut adalah tabel 4.1 untuk koefisien untuk batas-batas periode yang kalau yang dihitung. Dan untuk tabel 4.2 adalah nilai parameter periode pendekatan CT dan CX sorry, dan X. Untuk sistem yang kita pakai adalah rangka button memikul momen dengan CT 0,0466A dan X adalah 0,9. Untuk periode fundamental struktur per etaps dapat diperoleh dengan mengklik display, show table, selanjutnya analisis result, modal information, building model information, lalu ada pencet table, yaitu modal participating, mass ratio. Nah, berikut untuk gambarnya.
Untuk yang 4,1 itu gambar untuk yang tadi, untuk model participating mass ratios. Berikut adalah tabel model participating di etaps yang tadi sudah kita klik. Nah, sum X ini didapat sampai dengan satu. Sesuai itu harus sampai dapat satu, baru bisa selesai. Dilihat pada tabel di atas, partisipasi massa ragam terkombinasi lebih dari 100%. Yaitu arah X sebesar satu dan arah Y sebesar satu. Nilai periode struktur atas pada model satu yaitu 0,104, yaitu dominan transaksi arah Y sebesar 0,7961. Dan pada mode 2 yaitu 0,091. Dominan transaksi arah X sebesar 0,846. Berikut adalah gambaran untuk arah X dan arah Y. Untuk periode fundamental. Syarat pertama tidak terpenuhi sehingga pada etap jumlah mode ditambahkan hingga memperoleh 100%. Jika sudah, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka periode struktur dapat ditentukan dalam perhitungan periode struktur dibutuhkan data-data sebagai berikut. Untuk parameter SD1 adalah 0,1064, koefisien CU 1,7, koefisien CT 0,0466, dan koefisien CX adalah 0,9 dengan trending tinggi struktur 15 meter. Perhitungan periode struktur berdasarkan rumus yang terdapat teori SNI, yaitu latte amin sama dengan CT dikali HN pangkat X, yaitu adalah 0,0466 dikali 15 pangkat 0,9 dengan hasil 0,533. Nah, selanjutnya ada rumus TA max, yaitu dengan CU dikali TA min. Masukkan nilai CU-nya 1,7 dikali dengan hasil yang tadi 0,533 dengan hasil 0,906. Periode fundamental struktur TA etaps tidak boleh melebihi dari TA max dan tidak kurang dari TA min. Sehingga penentuan periode fundamental yang akan digunakan harus memenuhi syarat seperti di bawah ini. Karena TA arah X maupun arah Y lebih kecil dari TA min, maka TA yang dipakai untuk arah X dan Y adalah TA min, yaitu sebesar 0,533. Yang berikutnya adalah gaya geser gempa. Berdasarkan SNI, gaya geser seismik atau V dalam arah yang telah ditetapkan harus ditentukan pada persamaan berikut, yaitu V sama dengan CSV. Keterangannya adalah V yaitu gaya geser seismik, CS adalah koefisien respons seismik, ditentukannya dari persamaan, dan W adalah berat seismik efektif. Untuk koefisien respons seismik ditentukan dalam persamaan CS sama dengan SDS per R per I. Nilai CS yang dihitung tidak boleh melebihi dari CS max sama dengan SD1 per T dikali R per I. Eh, Nilai CS yang dihitung tidak boleh kurang dari CS min, yaitu 0,44 dikali SDS dikali 1 lebih besar daripada 0,01. Jika S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6 G, maka CS sama dengan 0,5 S dikali S1 per R per I. R itu adalah faktor modifikasi respon, sedangkan I merupakan faktor keutamaan gempa. Dalam perhitungan koefisien respons seismik dibutuhkan data sebagai berikut, seperti parameter SDS, parameter SD1, faktor modifikasi respon, periode struktur, dan untuk koefisien respons seismik ditentukan dalam persamaan CS, yaitu SDS dengan SDS per R per I, yaitu dengan hasil 0,08. Nah, nilai CS yang dihitung tidak boleh melebihi CS max sama dengan SD1 per T dikali R per I, per 1, yaitu hasilnya kita dapat dari 0,024. Dari persamaan tersebut diperoleh persamaan CS min lebih kecil daripada CS dan CS juga harus lebih kecil daripada CS max. Karena CS lebih kecil dari CS min, maka CS yang digunakan adalah CS min sama dengan 0,01 untuk arah X dan Y. Besarnya beban gempa statis yang bekerja pada struktur dapat dimodelkan pada etaps dengan menggunakan user coefficient pada autolateral load saat proses input static load case untuk arah gempa X dan arah Y.
Data yang dibutuhkan adalah parameter gaya geser atau CS min, yaitu 0,01 dan eksponen K. Yang ditentukan jika T sama dengan 0,5, maka K adalah 1. Jika T 2,5, maka K adalah 2. Jika T di antara keduanya, maka dapat dilakukan interpolasi. Karena T yang diperoleh adalah 0,35355, maka K adalah 1. Berikut adalah gambar untuk Usain Defense Seismic array X dan array Y-nya. Dan berikut adalah tabel story untuk shear attacks yang dapat digunakan dari hasil analisis gempa statik arah X dan Y. Nah, untuk tabel titik 2 ini adalah gaya geser gempa statik untuk dan dinamis spek X dan spek Y. Yang berikutnya adalah faktor skala gempa arah X. Bisa dilihat nih untuk lantai atap dengan ketinggian 15 dengan statis Vx-nya adalah sebagai berikut dan dinamisnya untuk Vy yaitu sebagai berikut. Dan untuk faktor gempa arah Y-nya. Dan juga sama ini, faktor skala gempanya adalah berikut. Dan faktor skala gempa spek awal dan spek akhir adalah sebagai berikut. Karena skala gempa desain di atas diganti dengan faktor skala gempa akhir sesuai dengan arah masing-masing arahnya, sehingga analisis desain perlu dicek kembali dengan menggunakan faktor skala yang ditingkatkan tersebut. Untuk respon spektrum arah X dan Y adalah sebagai berikut untuk load case-nya. Untuk simpangan antar lantai. Tabel 4.6 adalah simpangan antar lantai izin. Kita memakai yang semua struktur lainnya dengan kategori risiko 1 atau 2, yaitu 0,0210 HX. Berikut adalah tabel drift story etaps yang yang didapat dari hasil analisis gempa dinamis berupa ragam respon spektrum untuk arah X dan arah Y. Nah, berikut adalah tabel datanya. Ini ada untuk lantai atap, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Nah, untuk tabel simpangan lantai atap arah X, berikut juga ada untuk story untuk lantai atap, lantai 3, lantai 2, lantai 1 ada sebagai berikut. Itu ada tinggi antar lantai, elevasi, yaitu H total, drift X, izin 0,02 dikali H, drift X dikali drift X dikali H, dan delta yaitu drift X dikali H dikali CD. Dan statusnya semuanya adalah oke. Dan digunakan juga untuk arah Y seperti berikut. Sama saja untuk itu. Nah, untuk diagram simpangan antar lantai adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat untuk simpangan antar lantai terhadap elevasi tanah. Elevasi lantai H tanah sih. Sebagai berikut grafiknya. Nah, untuk gambar 4.6, simpangan antar lantai terhadap tinggi lantai. Bab 5 untuk desain struktur. Berikut adalah gambar rencana kolom untuk lantai 1. Bisa dilihat ini. Ini adalah gambar rencana kolom 1 yang sudah didesain oleh kami. Dan desain longitudinal kolom kita dapat semua di sini. Dan semuanya terlihat tidak ada yang OS atau yang error. Setelah dilakukan analisis pada etap, ternyata masih dapat dua kolom yang OS. Dilakukan pembesaran pada kolom. Nah, kalau gambar tadi itu setelah pembesaran kolom. Langkah-langkahnya seperti berikut. Lokasi kolomnya ada di C1, tipe kolom yang K500 kali 500. Dengan dimensi kolom sebagai berikut dengan dan luas penampang yaitu B kali H sama dengan 25.000, 250.000 dengan persentase kolom pada atas adalah 2,10%. Diasumsikan ulangan menggunakan diameter 32. Jadi ulangan kolom pada hari kali 500 adalah 7D32. Untuk perhitungan lainnya disajikan dalam tabel berikut. Bisa semua ya. Nah, untuk kolomnya C1, tipe kolomnya sebagai berikut. Untuk dimensi kolom, B-nya 500, hanya 500. Dengan luas penampang, yaitu 250.000. Kebutuhan tulangannya itu persentasenya 4,27%. Dengan AS 10.675 dengan diameter tulangan 32. Dan seterusnya sebelah sebagai berikut. Dan untuk sengkang.
Hasil di kolom ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa terlihat langkah-langkah perhitungan tulang sengkang sebagai sengkang kolom adalah sebagai berikut. Dengan kuat geser 2,27, asumsi diameter sengkang yang menggunakan D19 dengan jumlah kaki N sama dengan 2, maka AS sengkang sama dengan N kali seperempat dikali V dikali D kuadrat. Didapatkan hasil 157,1 mm kuadrat. Milimeter persegi. Kebutuhan tulangan yaitu kuat geser dikali 100 per AS sengkang. Didapatkan hasil 1,445127. S sengkang untuk S sengkang adalah 100 per kebutuhan tulangan. Yaitu 100 dimasukkan hasil yang tadi, maka hasilnya 69,19808. Nah, untuk syaratnya, jarak rencana itu harus lebih kecil daripada jarak sengkang. Jika jarak rencana lebih besar dari 200 mm, maka diambil jarak rencana sebesar 200 mm. Jika jarak rencana lebih kecil dari 75 mm, maka diambil jarak rencana 75 sampai 100 mm. Jadi jarak rencana pada tumpuan dan lapangan sebesar 200 mm atau D10 200 mm. Berikut ada tabelnya. Setelah perhitungan kita masukkan ke dalam tabel agar lebih simpel. Nah, untuk rencana balok lantai satu adalah sebagai berikut penggambarannya. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk tulangan longitudinal. Nah, ini gambarnya. Dari gambar tersebut kita bisa lihat detail tulangan yang ditinjau yaitu sebagai berikut. Untuk atas yaitu 256 untuk tumpuannya dan bawah 468. Dan untuk lapangan 256 dan 463. Digunakan tulangan ulir diameter 19 yaitu dengan rumus AS seperempat dikali V dikali D kuadrat dan luas tulangan minimum yaitu adalah AS minimum dengan rumus akar FC per 4 dikali FY dikali dengan B dikali D dengan hasil yaitu 490 mm persegi milimeter kuadrat persegi. Maka digunakan AS min sama dengan 517,66 meter persegi. Untuk tulangan longitudinal balok, yang pertama adalah tulangan utama daerah tumpuan kiri. Untuk luas tulangan bagian atas yaitu 517,66 mm persegi. Jumlah tulangannya itu 517 per 66 per 283,53. Itu hasilnya adalah 1,82. Maka digenapkan saja menjadi 2 untuk luas tulangan bagian atas. Untuk yang bagian bawah sama untuk 517,66 mm persegi. Untuk jumlah tulangannya dibagi juga itu sama-sama 2. Dan untuk semuanya terlihat sama semua. Untuk jumlah tulangan untuk daerah lapangan, daerah tumpuan kanan, juga itu sama 2. Untuk tulangan sengkang balok. Berikut adalah gambar yang menunjukkan tulangan sengkang balok. Nah, untuk daerah tumpuan kiri dengan kuat geser 0,64 itu dari output etapsnya. Untuk asumsi sengkang D10 jumlah kaki 2. Dengan rumus saya sengkang N dikali dikali seperempat dikali V dikali D kuadrat. Hasilnya 157,1 mm kuadrat, mm persegi. Kebutuhan tulangan rumusnya adalah kuat geser kali 100 per AS sengkang. Untuk S sengkang sama dengan 100 per kebutuhan tulangan, maka diambil hasilnya kan 247, 245,4437, maka diambil jarak 200 meter, 200 mm. Nah, untuk daerah tumbang lapangan sebagai berikut. Nah, untuk S sengkangnya kan hasilnya 490,874, maka diambil jarak 200 mm juga. Nah, untuk daerah tumpuan kanan karena jumlah kakinya juga sama dan datanya sama, maka diambil jarak juga sama 200 mm. Nah, untuk plat, untuk shell force M11 dan M22 akibat beban kombinasi 2. Nah, untuk yang pertama ada tulangan arah vertikal M11. Dari hasil analisis didapatkan untuk M11 itu adalah 3,493 kN dan MU itu rumusnya adalah M11 dikali bentang arah vertikal. MU 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 adalah hasilnya adalah 3,493 dikali 4 meter
Hasilnya 13,492972 kilonewton meter. Untuk tipe plat S1-nya adalah era vertikal, tebal plat lantai 120 dengan mutu beton FC35 dan mutu baja tulangan FV 400 MPa. Berdiameter tulangan D10, jarak tulangannya adalah 200 mm dengan lebat plat B 6000 mm dengan selimut beton atau DS dengan 20 mm. Nah, untuk perhitungannya adalah luas tulangan terpakai yaitu AS sama dengan seperempat dikali V dikali D kuadrat dikali B per S. Didapatkan hasil 2356,19 mm persegi. Nah, untuk tinggi balok regangan atau A sama dengan AS dikali FY per 0,85 dikali FC dikali B. Dapatkan hasil 5,27999 mm. Untuk tinggi efektif atau D kayak rumus T min DS min setengah D. Dapatkan hasil 95 mm. Momen nominal atau MN dengan rumus AS dikali FY dikali D min 0,5 dikali A dan dikali 0 dikali 10 pangkat min 6. Didapatkan hasil sama dengan 87,0473 kilonewton meter. Dengan syarat MN itu harus lebih besar daripada MU. Nah, karena hasilnya lebih besar, maka di syaratnya memenuhi atau oke. Sehingga dia perlu tulangan pelat arah vertikal sebesar D10 200 dengan jarak 200. Nah, untuk yang kedua ada tulangan arah vertikal untuk yang M22. Untuk perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, tapi dengan masukkan hasil yang data-datanya M22 ini. M22 kan datanya kan 2,669. Berarti tinggal menyesuaikan dengan mutu betonnya 35 MPa. Dan mutu tulangannya 400, diameter 10 dengan jarak tulangannya itu 200. Plat B dan selimut betonnya tetap sama 600, 6000 dan 20. Tinggal masukkan dengan perhitungan yang sama seperti yang A tadi yang M11. Nah, untuk syaratnya ini juga oke dan yaitu memenuhi syarat. Nah, untuk berikut berikut adalah tabel desain plat setiap lantai. Ini dari hasil yang perhitungan tadi kita bikin ke tabel. Nah, untuk detail kolom dengan tipe K1 dengan dimensi 50 kali 50 dengan beton FC 40 MPa. Ini detail balok untuk tumpuan tumpuan lapangan kiri, tumpuan dan lapangan kiri. Berikut adalah tumpuan lapangan yang di sini dan tumpuan lapangan dengan tipe BA T3 dengan dimensi 40 kali 75 dengan mutu beton FC 35. Oke, selanjutnya kita masuk bab 6. Nah, bab 6 yaitu hasil penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pekerjaan fondasi dilakukan dengan mengambil data-data parameter tanah yang dilakukan di area lokasi di mana bangunan rencana akan didirikan. Dari data penyelidikan tanah inilah yang nantinya akan menjadi acuan desain fondasi yang akan digunakan dan memberikan informasi yang nantinya akan digunakan sebagai parameter analisa daya dukung tanah, posisi muka air tanah, perbaikan tanah, dan kondisi sekeliling area lokasi. Laporan penyelidikan tanah ini merupakan rangkuman penyelidikan yang dilakukan di lapangan dan penyelidikan laboratorium yang diharapkan dapat mewakili sebagai bahan pertimbangan dalam desain fondasi yang akan digunakan. Nah, untuk yang kedua adalah distribusi titik penyelidikan tanah sondir dan bor mesin. Untuk penyelidikan tanah dengan menggunakan sondir 2,5 ton dilakukan sebanyak 2 titik dan penyelidikan tanah menggunakan bor mesin sebanyak 1 titik. Yang merupakan bagian dari rencana pembangunan asrama Kalimantan Barat di mana titik penguji dapat dilihat pada dina elevasi tanah permukaan diukur dari masing-masing titik uji tanah setempat. Untuk data tanah hasil dari penyelidikan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk titik sondir CPT 1 kedalaman -8 dengan QC 250 dengan total fleksi
451,189 kilogram per sentimeter dengan mat lebih plus 0,50. Dan berikut artikel untuk yang boring juga ada. Tabel 6.1 adalah hasil penyelidikan tanah menggunakan sondir dan bor. Bersumber dari laporan penyelidikan tanah tahun 2022. Untuk pekerjaan sondir atau CPT dimulai dengan melakukan pengikatan alat sondir agar peralatan pada saat pelaksanaan menguji tidak goyang dan posisi alat sondir tegak. Pekerjaan pengujian sondir dilaksanakan setelah pipa batang sondir disambung ke bikonus dan pengujian baru dapat dimulai setelah posisi alat sondir tegak lurus dan oli diisi sampai penuh serta gelembung-gelembung udara dikeluarkan dari hidrolik. Untuk mendapatkan data tahanan atau perlawanan, ujung konus atau end resistant or con resistant, tahanan geser, lekat atau setempat, dan total tahanan, konus ditekan ke dalam tanah dengan tenaga mekanis dengan cara memutar stang dari peralatan sondi. Tahanan ujung atau QC, tahanan ujung diperoleh dari penekanan ujung konus untuk memperoleh perlawanan tanah yang dipenetrasi. Tahanan ujung diukur sebagai gaya penetrasi persatuan luas penampang ujung konus atau QC. Besaran nilai ini menunjukkan identifikasi jenis tanah. Seperti yang ditampilkan untuk tabel 6.2, hubungan antara konsistensi dan tekanan konus. Beckman tahun 1965. Nah, untuk yang very soft itu tekanan konusnya lebih kecil dari 2,5 dan undrained cohesionnya adalah lebih kecil dari 1,25. Dan berarti seterusnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gesekan selimut atau FS. Diperolehnya itu dari hasil pengukuran perawanan ujung konus dan selimut bersama-sama ditekan ke dalam tanah dikurang hasil pengukuran tahanan ujung konus dengan kedalaman penetrasi yang sama. Gesekan selimut diukur sebagai gaya penetrasi persatuan luas selimut konus. Gesekan selimut digunakan untuk menginterpretasikan sifat-sifat tanah untuk klasifikasi tanah dan memberikan data yang dapat langsung digunakan untuk perencanaan fondasi tiang. Yang berikutnya adalah friction ratio atau FR. Merupakan perbandingan antara gesekan selimut FS dengan tahanan ujung QC. Rasio gesekan dari hasil sondir dapat digunakan untuk membedakan tanah berbutir halus dengan tanah yang berbutir kasar. Itu memperkirakan jenis tanah yang diselidiki. Yang keempat ada prosedur pengerjaan NSPT. Pengujian pengeboran bertujuan untuk membuat lubang pada lapisan tanah untuk yang pertama mengetahui susunan lapisan tanah, mendukung secara visual dan terperinci. Yang kedua adalah mengambil sampel tanah terganggu, lapis demi lapis sampai kedalaman yang diinginkan untuk deskripsi dan klasifikasi tanah. Dan juga digunakan untuk bahan pengujian laboratorium. Yang ketiga ada mengambil sampel tanah terganggu untuk bahan pengujian lab. Yang keempat adalah melaksanakan pengujian standar penetration test atau SPT setiap interval 2 meter. Yang terakhir adalah mengamati dan melaksanakan pengukuran kedalaman muka air tanah atau ground water level disingkat GWL. Seperti itu suara. Yang kelima ada pengujian laboratorium. Contoh tanah terganggu dan contoh tanah tidak terganggu yang diambil dari lapangan dilaksanakan pengujian laboratorium untuk mengetahui sifat-sifat tanah yaitu sifat-sifat fisis dan sifat-sifat mekanis. Cara pelaksanaan pengujian laboratorium untuk tanah halus dilaksanakan menggunakan sistem pre-molded dari bahan contoh tanah terganggu. Nah, sifat fisisnya yaitu berat volume, kadar air alami, berat jenis, batas batas Atterberg, analisis ukuran butiran atau grain size analisis, geser langsung, konsolidasi, kotakan bebas. Yang berikutnya adalah dana lokasi penyelidikan tanah. Berlokasi di Jalan Pembangunan Seirambah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang dimana lokasi titik penyelidikan ditempatkan pada area X kebun jeruk. Perbedaan elevasi di lokasi terhadap jalan raya adalah -1 meter dan kondisi lahan dalam selama pekerjaan penyelidikan tanah berlangsung dalam keadaan banjir plus 0,5 meter. Itu berarti banjir 0,5 meter lah tingginya. Dengan koordinat titik penyelidikan tanah sebagai berikut. Dan ini adalah gambarnya
Nah, untuk yang ketujuh adalah kondisi tanah. Dari hasil penyelidikan tanah yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk titik sonder satu atau CPT satu, yaitu lapisan tanah sangat lunak. Di kedalaman 0 sampai dengan 4, lapisan tanah lapisan tanah lempung-lempung berlanau. Untuk lensa pasir medium stiff dense pada kedalaman 4,4 hingga 8 meter dengan nilai QC 250 kg per cm persegi. Untuk titik sondir yang keempat, lapisan tanah sangat lunak di kedalaman 0 sampai 5 meter. Untuk lapisan tanah lempung lempung berlanau. Lensa pasir medium stiff dense pada kedalaman 5 sampai 6,2 dengan nilai QC 250 kg per cm persegi. Titik boring satu, lapisan tanah sangat lunak di kedalaman 0 sampai dengan 4 dengan lapisan tanah lempung berlanau dengan lensa pasir loose medium stiff pada kedalaman 4 sampai dengan 10 meter. Lapisan setengah kaku hingga kaku, yaitu atau medium to stiff pada kedalaman 10 hingga 16,8 meter. Lempung lanau lempung untuk kondisi tanahnya, lapisan tanahnya. Lapisan keras atau keras atau padat berupa lapisan pasir ada di kedalaman 16,8 hingga 25 dengan nilai NSPT lebih besar daripada 60 blows. Berikut stratigrafi tanahnya untuk CPT 02, 03, dan 06 dan 07. Nah, untuk CPT 02 dibagi di kedalaman 0 sampai dengan 5 ini lapisan tanahnya masih lempung berlanau, dan untuk 5 sampai 9 ini lensa pasir loose medium stiff, dan juga terlihat nih perbedaan warnanya itu juga sudah mewakili, dan diberi sampai seterusnya juga seperti itu cara membacaannya. Nah, untuk summary-nya ada sebagai berikut. Ini adalah Depo Wing Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 2022. Untuk nomor sampel DB 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ada sebagai berikut. Untuk kedalamannya, GS-nya, dan sebagai berikut untuk MIT klasifikasinya juga ada. Nah, berikut adalah untuk bab 6. Nah, lanjut untuk bab 7. Bab 7, perancangan fondasi. Dalam perencanaan fondasi, untuk suatu konstruksi dapat digunakan beberapa macam tipe fondasi. Pemilihan tipe fondasi didasarkan atas 4. Yang pertama ada fungsi bangunan atas, upper struktur yang akan dipikul fondasi tersebut. Terus yang kedua ada besarnya beban dan berat bangunan atas. Yang ketiga ada keadaan tanah di mana bangunan tersebut akan didirikan. Yang keempat ada biaya fondasi dibandingkan dengan bangunan atas. Fondasi tiang pancang ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah yang lebih dalam. Kebanyakan tiang pancang dipancangkan ke dalam tanah. Akan tapi ada beberapa yang tipe yang dicor setempat dengan cara dibuatkan lubang terlebih dahulu dengan mengebor tanah. Sebagaimana kalau mengebor untuk penyelidikan tanah, penggunaan tiang pancang untuk konstruksi biasanya bertitik tolak pada beberapa hal mendasar seperti anggapan ada beban yang besar, sehingga fondasi yang dangkal jelas tidak dapat digunakan. Kemudian jenis tanah pada lokasi yang bersangkutan relatif lunak atau lembek, sehingga fondasi dangkal tidak ekonomis lagi untuk dipergunakan. Mengingat pembuatan fondasi tiang pancang dibanding dengan pembuatan fondasi lain, mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut. Waktu waktunya relatif lebih cepat, prosedurnya tidak terpengaruhi oleh air tanah. Kekuatan tiang yang dihasilkan dapat diandalkan karena tiang terbuat di pabrik dengan pemeriksaan yang ketat dan pelaksanaannya lebih mudah. Fondasi tiang juga memiliki kelemahan. Ada 4, yaitu pemancangannya sulit apabila diameter tiang terlalu besar, harga fondasi tiang yang mahal, pada pelaksanaan pemancangan tiang menimbulkan getaran, dan kebisingan pada daerah sekitar yang padat padat penduduk. Bila panjang tiang panjang kurang, maka dilakukan penyambungan. Penyambungan ini sulit karena memakai alat penyambung yang khusus. Itu adalah kelemahan untuk fondasi tiang. Nah, untuk Dana Pendidikan Tanahnya, berikut adalah denanya, ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, untuk Dana Soil Investigation-nya adalah sebagai berikut. Ini kita ambil dari Google Earth.
Nah, untuk pemilihan jenis fondasi, yang pertama ada menurut cara pemindahan beban. Tiang panjang dibagi dua, yakni point bearing pile disebut atau disebut juga dengan tiang panjang dengan tanah ujung, di mana tiang ini meneruskan beban melalui tahanan ujung ke lapisan tanah keras. Yang kedua ada friction pile. Friction pile itu ada friction pile pada tanah dengan butir-butir tanah kasar dan sangat mudah dilalui air. Tiang ini meneruskan beban ke tanah dengan melalui gesekan kulit atau skin friction. Untuk friction pile pada tanah dengan butir-butir yang halus dan sukar di air, tiang ini juga meneruskan beban ke tanah melalui skin friction. Akan tetapi, pada proses pemancangan tiang tidak menyebabkan tanah di antara tiang-tiang ini menjadi padat. Karena itu tiang ini termasuk konteks kategori yang disebut floating pile foundation menurut Sarjono tahun 1991. Yang berikutnya adalah pemilihan jenis fondasi. Menurut bahan yang digunakan, tiang panjang dibagi empat, yaitu tiang panjang kayu, tiang panjang beton. Dan untuk tiang panjang beton ada precast reinforced concrete pile, precast pre-stressed concrete pile, dan cast in place. Dan untuk ketiga ada tiang panjang baja atau H pile dan pipe pile. Untuk yang keempat ada tiang panjang composite, yaitu ada kayu beton dan baja beton. Setiap bangunan pasti memiliki fondasi yang berfungsi untuk menopang bangunan tersebut. Secara umum, fondasi adalah suatu struktur yang terletak di permukaan atau dalam lapisan tanah, yang berfungsi sebagai landasan dan juga untuk menyalurkan beban-beban yang berasal dari upper struktur ke dalam tanah. Berdasarkan hasil penyidikan tanah yang dilakukan, penggunaan fondasi dalam tiang panjang sangat disarankan. Dengan pertimbangan penyelidikan tanah yang sudah dilakukan lapisan tanah, bahwa cenderung terdapat lapisan lensa atau lapisan pasir halus hingga harus sedang lus. Pemancangan dihentikan pada lapisan tanah keras pada kedalaman 18 hingga 25 meter. Nah, berikut ada data umum proyek. Untuk nama proyeknya gedung MES, alamatnya sebagai berikut, jenis bangunan MES. Untuk jenis pendidikan tanah, penetrasi SPT-nya adalah Penetration Test, CPT. Berikut ada metode pengumpulan data. Untuk mencapai maksud tujuan studi. Studi kali ini dilakukan beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis dari dokumentasi yang kepanjang. Dalam hal ini diperoleh adalah data hasil CPT pada titik S01 sampai dengan S07. Data hasil SPT pada titik DB1. Selanjutnya ada tahapan kedua adalah melakukan analisis data dengan menggunakan data-data yang tersedia berdasarkan metode dan formula yang ada. Selanjutnya ada tahap ketiga adalah mengadakan analisis terhadap hasil perhitungan dengan membandingkan hasil perhitungan dari data CPT dan SPT. Setelah itu, dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Nah, berikut adalah diagram alir ya. Yang pertama kita dengan memulainya, setelah itu kita studi literatur, pengumpulan data. Nah, kita dapatkan data beban dan menyelidikkan data lapangan, yaitu ada data SPT dan CPT. Setelah dapat data lapangan, kita melakukan stratigrafi tanah dan intervensi parameter. Dan selanjutnya perhitungan dari dukung fondasi dan tiang tunggal. Jika itu gagal, itu akan kita ulangi lagi sehingga dapat data CPT dengan metode Schmerman dan data SPT dengan metode Meyerhof. Nah, selanjutnya kalau didapat dua, dua itu, kita lanjut menganalisa. Setelah menganalisa, kita melakukan perhitungan dari dukung fondasi yang kelompok. Jika itu menggunakan data beban, jika itu salah, berarti kita akan mengulangi pencarian data bebannya, pengumpulan data bebannya kembali. Untuk selanjutnya adalah jika lanjut adalah hitung efisiensi penurunan atau konsolidasi, yaitu dengan mengecek SG itu lebih kecil daripada SG izin. Jika tidak, kita harus mengulangi ke step yang B, itu perhitungan daya dukung fondasi. Jika iya atau lanjut, itu cek konfigurasi. Setelah cek konfigurasi, kesimpulan, dan setelah selesai. Untuk berikutnya adalah perhitungan daya dukung fondasi tiang panjang. Yang pertama adalah pembebanan pada masing-masing kolom. Ini ada kolom berikutnya ini yang sudah terlihat kan nilai-nilainya nih per kolom. Ini semua nanti dihitung masing-masing individu. Nah, berikut ada kolomnya untuk data kolomnya. Nah, berikut adalah data NSPT dengan metode Meyerhof.
Ini ada boring number satu, bisa dilihat data NSPT-nya sebagai berikut. Nah, untuk properties tiangnya, diketahui dimensi tiang atau D dengan D 0,3 meter. Panjang tiang 19 meter berdasarkan kedalaman tanah keras. Luas ujung tiang dengan D pangkat kuadrat D kuadrat sama dengan 0,3 kuadrat, yaitu 0,09 meter persegi. Untuk KS rumusnya adalah 4 kali D kali L, yaitu dapat hasil 23 meter persegi. Dan untuk berat tiang yaitu D kuadrat dikali L dikali 2,4 dengan hasil 4,104 ton. Nah, untuk properti tanah sebagai berikut. Nah, untuk ini nih yang di bawah ini adalah bidang runtuh tanah di dasar tiang. Nah, ini bidang runtuh gesekan berselimut. Nah, untuk kedalamannya lokasi ujung panjangnya ada di 18, NSPT 30. Untuk hasil analisa sebagai berikut. Untuk tahanan ujung tiang atau QP, rumusnya adalah QP dikali AP. Dan di mana itu AP itu luas ujung tiang, NP adalah nilai NSPT sekitar ujung tiang. Maka nilai NP adalah 15 ditambah 30 tambah 42 per 3. Didapatkan hasil 29. QP adalah 10 dikali NP lebih kecil dari 1.600 ton per meter persegi. Didapat hasil 1.160 dan itu lebih kecil dari 1.600 T per meter persegi. Nah, itu sesuai. Dengan QP, kita masukkan kembali rumusnya QP dikali AP. 1160 dikali 0,09, yaitu 104,4 ton. Untuk QS, atau tahanan selimut. Yang panjang beton bertulang pejal lebih, yaitu tiang perpindahan besar. QP sama dengan AS tiang N per 50, di mana AS sama dengan luas selimut dinding tiang, dan N sama dengan nilai NSPT sepanjang tiang. Maka perhitungan N sebagai berikut dengan hasil 11,8 dan QS adalah rumusnya AS. Masukkan yang tadi AS tiang dikali N per 50 dengan hasil 5,381 ton. Dan untuk yang berikutnya adalah cek kekuatan bahan tiang atau P tiang. Di mana di mana sebagai berikut adalah nih rumusnya. P tiang adalah kekuatan yang diizinkan pada tiang panjang sama dengan tegangan izin bahan tiang dikali luas penampang tiang panjang. Maka untuk tegangan izinnya 0,25 dikurang 0,33 dikali Fc sama dengan 0,25 dikali 500, hasilnya 125 kg per cm persegi. Dan untuk P-nya didapatkan hasil 112,5 ton. Itu udah dikonversi dari kilogram. Play dukung ultimate atau allowable atau izin. Q itu QP plus QS. Untuk Q all itu QU per SF. SF itu adalah angka keamanan antara 2,5 sampai 4. Kita ngambil 2,5, di mana CP itu yang tadi tahan ujung tiang, QS tahanan selimut, maka masukkan rumusnya QU-nya yang tadi dengan hasil 109,781 ton. Untuk QL adalah rumusnya yang seperti yang di atas tadi, QU per SF dengan hasil 43.912. Berat neto yang diizinkan QL dikurang berat tiang, yaitu 43 dikurang 43,912 dikurang 4,104. Hasilnya 39.808 ton. Lebih kecil dari P tiang. Berarti bahannya itu aman. Oke. Nah, untuk kelompok tiang atau pile group. Pada keadaan sebenarnya di lapangan akan sangat jarang ditemukan tiang panjang yang berdiri sendiri. Umumnya tiang panjang digunakan secara per kelompok. Di atas kelompok tiang ini nantinya akan diletakkan suatu konstruksi pur atau floating pile cap yang berfungsi untuk mempersatukan kelompok tiang tersebut serta mendistribusikan beban dari pilar atau kolom secara merata kepada tiang ini. Berikut merupakan syarat yang perencanaan kelompok tiang. Dengan syarat 2,5 D lebih kecil sama dengan S dan S lebih kecil daripada 3D. Di mana S itu jarak spasi antar tiang. Nih, nih berikut ada S-nya nih, jarak spasi antar tiangnya. NP itu dengan rumus V per Q tiang
maka NP-nya adalah 55,65 per 39,808. Hasilnya 1,4, maka NP-nya itu adalah dua buah. Jumlah tiangnya kita dua buah. Secara antar tiangnya digunakan S sama dengan 3 kali D, berarti 3 kali 0,3 sama 0,9. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kelompok tiang atau pile group. Masih pile group. Efisiensi kelompok tiang lah sebagai berikut. Untuk itu adalah jumlah barisnya sama dengan 2. Jumlah tiang dalam satu baris, atau N-nya itu 2 juga, maka EG-nya didapatkan hasil 0,795. Cek daya dukung kelompok tiang yaitu QTK adalah EG dikali N dikali Q tiang lebih kecil daripada V. Di mana EG itu adalah efisiensi kelompok tiang dan QTK itu adalah daya dukung kelompok tiang. Maka QTK itu hasilnya seperti berikut. Didapatkan hasil 126,617 ton. Dia lebih kecil daripada V-nya yang 55,65. Berarti itu oke atau aman terhadap semua beban vertikal. Eh, Berikut tabel rekapitulasi berdasarkan perhitungan data NSPT dan CPT untuk beban kolomnya A1 sampai dengan G4. Nah, untuk kedalaman fondasi berdasarkan stratigrafi tanah, nah bisa kita lihat semuanya mentok di mentok di kedalaman 19 meter. Ini rata-rata ya. Semuanya menyentuh 19 meter. Untuk penurunan tiang tunggal, metode Fasik. Di S itu rumusnya S1 tambah S2 tambah S3. Di mana S itu penurunan tiang total, S1 penurunan batang tiang, S2 penurunan tiang akibat beban titik, S3 penurunan tiang akibat beban yang tersalur panjang. Nah, untuk menentukan S1, rumusnya adalah QWP ditambah sigma QWS dikali L per AP kali EP. Nah, dapat dihasilkan S1 itu adalah 2,195. Nah, untuk penurunan tiang tunggal, yang berikutnya adalah menentukan S2 dan S3. Rumusnya sama dengan S1 tadi, So- ya kan dengan tapi bedanya S2 itu rumusnya D-nya yaitu QWP dikali CP per D per QP. Sedangkan S3 adalah QWS dikali CS per L dikali QP. Nah, hasilnya sebagai berikut. Didapatkan S2-nya 0,006 dan S3-nya adalah 0,000107. CAS itu adalah sebuah konstanta empiris for reminder. Dan untuk menurut kelompok tiang itu rumusnya adalah akar lebar kelompok tiang dibagi dengan diameter tiang tunggal dikali dengan penurunan elastik tiang tunggal. Nah, untuk penyelesaiannya adalah BG-nya itu adalah 0,3 dikali 0,3 ditambah 0,9. Hasilnya 1,5. Dan untuk D-nya 0,3, S-nya 2,201. Maka kita masukkan rumus penurunan elastik kelompok tiangnya yang tadi ini didapatkan hasil 1,507 mm. Itu lebih kecil daripada 25 mm. Berarti itu oke terhadap penurunan. Nah, yang berikutnya adalah perancangan fondasi bagian perancangan file cap berdasar SNI 2847 tahun 2019. File cap berfungsi untuk menyatukan tiang fondasi dan mendistribusikan beban dari kolom ke masing-masing tiang. Berikut adalah SNI-nya. Jarak antar tiang minimal sebesar 3D agar transfer beban berjalan baik ke lapisan tanah. Nah, untuk data perencanaannya dengan FC 35 dan FV 400 MPa, beban terfaktor yang dipikul kolom perencanaan pada kolom A1 maka PU-nya itu 54,71 kN itu adalah etaps kok output dari etaps dengan di konversi ke ton itu 54,571 ton. Reaksi pada masing-masing pelcap atau VU sama dengan 545,71 per 4. Hasilnya 136,428 dengan KN sama dengan 13,64 ton. Ada 4 pile dan 1 bor. Estimasikan tebal pelcap H itu 750 asumsi.
Dengan tebal efektif, D itu rumusnya H dikali selimut beton dikali diameter tulangan. Dapatkan hasil 653 mm. Untuk jarak antar pile, rumusnya adalah 3 kali D dengan hasil 0,9. Untuk jarak yang ke tepi file cap yaitu 2D sama dengan 2 kali D 0,6 hasilnya. Untuk panjang file cap LX dan LY adalah 2 meter, berarti 2000 mm. Untuk tebal file capnya 750 mm, untuk C-nya 500 mm. Nah, berikut Dena perencanaan file cap yang sudah dibuat Dinasti Pondasi Pancang. Dena Pondasi Pancang. Nah, berikutnya adalah kita mengecek geser satu arah sekitar kolom. Daerah pembangunan yang diperuntukkan untuk geser pengulangan satu arah itu adalah nih. Simbol lagi ya. Rumusnya adalah L min L per 2 ditambah C per 2 tambah D. Hasilnya itu 97 mm. Untuk kuat geser beton adalah rumusnya adalah seperti berikut. Nah, didapatkan dari hasil dari rumus berikut hasilnya 965.800 Newton. Kita ubah ke ton. Dapat hasil 96,6 ton. Itu lebih besar daripada VU, yaitu 54,571 ton. Berarti oke. Nah, untuk cek geser dua arah sekitar kolom, nah, BO itu adalah B0 adalah kelilingan penambang kritis untuk geser dua arah pada plat dan fondasi. Rumusnya adalah 4 dikali C ditambah D, mendapatkan hasil 4.612 mm. Nah, yang kotak ini adalah lokasi kritis perhitungan geser dua arah di sekitar kolom. Berdasarkan SNI, nilai kuat geser pons dua arah untuk beton ditentukan dari nilai kecil antara VC1, VC2, dan V3. Diperoleh rumus dari SNI sebagai berikut. Nih rumusnya. Tabel 22.6.5.2. Untuk cek geser dua arah sekitar kolom, berdasarkan rumus di atas, rumus tadi diketahui untuk untuk diketahuinya seperti berikut. Untuk penyelesaiannya, untuk menentukan VC1, VC2, VC3, rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk VC1, 0,17 dikali 1 tambah 2 per B, 2 per beta, dikali lambda akar FC dikali B0 dikali D. Dan semuanya sama, hanya berbeda di bagian ininya saja. Ya, dan maka diambil nilai VC yang terkecil untuk mewakili kontribusi beton. Karena nilai yang paling kecil itu adalah VC3, berarti VC3 yang kita ambil karena nilainya 587,964 ton. Sehingga untuk VC-nya itu 0,75 dikali 587,964. Nah, karena hasilnya lebih kecil, lebih besar pada VU, maka hasilnya adalah oke. Sesuai. Untuk cek geser dua arah sekitar tiang panjang. Untuk BO adalah B0 adalah 2 dikali A tambah C per D tambah D per 2. Di mana A adalah 450 mm. Yaitu jarak dari titik pusat pal ke tepi. Hasilnya adalah 2053 mm. Nah, kita tentukan lagi VC1, VC2, VC3. Karena yang diambil VC yang paling kecil, hasilnya yang paling kecil adalah VC3, 261,728 ton. Sehingga hasil dari perhitungan dari VC-nya itu lebih kecil, lebih besar pada VU juga. Maka oke, itu sesuai. Nah, selanjutnya adalah desain terhadap lentur. Nilai momen lentur yang digunakan untuk mendesain penolakan file cap diambil dari reaksi tiang panjang terhadap muka kolom. Berikut adalah perhitungan ini diambil dari Excel ya. Dan untuk MU-nya adalah 2 kali VU dikali X1 tambah X2 per 2 dikali C per 2. Nah, hasilnya adalah MU 81,857 kNm. Nah, untuk RN rumusnya sebagai berikut dan dapat hasil 0,107. Nah, untuk P per nya adalah 0,85 dikali FC per FY dan dikali 1 min akar 1 kali 2 kali RN per 0,8 kali FC. Hasilnya 0,000267. Nah, untuk AS perlunya P kali B kali D. Hasilnya 348,833 mm persegi. Nah, untuk AS min
Rumusnya adalah sebagai berikut dengan hasil 2700 mm persegi. AS yang diambil yang kita pakai itu yang terbesar, yaitu 2700 mm persegi. Untuk penulangan bagian bawah, tarik, keluar. Tulangan awal yang digunakan sebelumnya adalah di 22 dengan jarak 200 meter. Tulangan yang terpasang adalah B per 200 atau saya itu 2000 per 200 itu 10. Maka N per 1 sama dengan 10 per 1. Berarti ada 11 tulangan. TKS. Rumus. Nah, rumus 1 per 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat dikali 11. Dengan hasil 4183,143 mm persegi. Itu lebih besar pada S. Yang AS-nya itu 2700. Berarti oke. Misal dipakai D19 dengan 60 meter sehingga kita cek lagi AS-nya seperti tadi. Nah, untuk D19 itu ternyata oke juga. Dan untuk penulangan bagian atas yang tak tekan dapat dipilih berdasarkan 20% AS tulangan bawah atau utama. Misal dipakai D16 jarak 90, maka ada 14 tulangan. Untuk cek ASS, rumusnya sama seperti tadi dan didapat nilai 2816. Dan itu lebih besar daripada 20% AS, yaitu oke. Nah, berikut adalah gambar desain tulangan file cap. Yang kiri ada file P1 dan kanan ada file P2. Ini bentuknya berbeda nih karena ini juga berbeda. Ini 1200, yang ini 2000 lebar. Nah, untuk gambar desain tulangan file cap, berikut ada gambarnya. Nah, ini tanah keras nih yang bawah. Ini tiang panjangnya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.